Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha al-'afiyah. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, jumpa kembali di Kamis ke-5 ya, di penghujung bulan Juli ini. Insyaallah kita akan melanjutkan sirah nabawiyah. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada pembahasan badul wahyi, permulaan wahyu, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kesempurnaan usia, yaitu 40 tahun. Jadi siapa saja yang sudah 40 tahun sebetulnya sudah harus istiqomah, sudah jangan lirik kanan kiri, sudah istiqomah 40 tahun itu. Kalau 40 tahun masih bandel, masih nakal itu susah untuk apanya, untuk alamat untuk istiqomahnya susah gitu. Jadi berhentilah, 40 tahun itu harus sudah betul-betul menatap dunia akhiratnya, maslahat gitu, urusan ukhrawinya, sholatnya dan lain-lainnya itu mesti terjaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun mendapatkan wahyu yang pertama surah Al-Alaq. Itu sudah kemarin. Kita akan melanjutkan fatratul wahyu ya. Ada fatrah. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq di gua Hira, sempat terputus beberapa waktu ya. Wa fatratul wahyi muddatan lam yattafiq 'alaiha al-mu'arrikhun. Berapa lama terputusnya waktu, ahli sejarah tidak sepakat. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan beberapa minggu, tetapi Al-Imam Khudaribik dalam Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, Syekh Muhammad Khudaribik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, ia berkata wa arjahu aqwalihim fiha arba'una yawma. Pendapat yang paling rajih, yang paling unggul, setelah wahyu pertama turun sempat kosong, Nabi tidak mendapatkan wahyu apapun selama 40 hari. Selama 40 hari itu tidak mendapati apa-apa. Hikmahnya apa? Liyashtadda syauqur rasuli lil wahyi, agar ada kerinduan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wahyu itu sendiri. Ada kerinduan. Yang tadinya kaget, yang tadinya berat, kemudian jeda 40 hari, di situ muncul kerinduan bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam, kemudian rindu terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya. Wa qad kana fa innal hala ishtadda bihi alaihi salam hatta sara kullama ata dharwata jabalin badalahu ayyarmiya nafsahu minha hizran min qati'atillahi lahu ba'da an arahu ni'matahul kubra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking rindunya mendapatkan wahyu, beliau senantiasa berjalan naik gunung Jabal Nur. Gua Hira itu kan di Jabal Nur,
dari Masjidil Haram itu dekat sekali. Yang naik jalan-jalan, naik bis maupun taksi, itu dekat sekali. Dari Masjidil Haram kalau jalan sedikit pun Jabal Nur itu terlihat ya. Terlihat. Nah, Nabi selama di penantian wahyu, fatratul wahyu ini, beliau setiap kali naik gunung gelisah. Naik ke puncak gunung itu gelisah, seakan-akan ia ketakutan, jangan-jangan Allah Ta'ala sudah memutuskan hubungannya, jangan-jangan ia tidak mendapatkan lagi karunia yang besar itu. Ia sudah sadar bahwa ia di saat mendapatkan surah Al-Alaq betul-betul mendapatkan nikmat yang besar sekali, dan ia sudah mengetahui jati dirinya sosok seorang nabi sebagai media kepada umat antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayabtadi lahul malak qailan anta Rasulullah haqqan fayatma'inna khatiruhu wa yarji'u amma azima alaih hatta aradallahu ayyudhira lil wujudi nuraddin. Ketika Nabi gelisah, galau, khawatir ditinggalkan, tidak jumpa lagi dengan malaikat Jibril, khawatir tidak mendapatkan lagi wahyu dari Allah, tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam menenangkannya. Malaikat Jibril berkata pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, haqqan, nyata, kata Jibril. Setelah mendengar itu, fayatma'inna khatiruh, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tenang. Menjadi tenang, mantap. Kemudian kembali datang wahyu yang kedua. Fabainama huwa yamshi id sami'a sautan minas sama. Suatu saat beliau berjalan, tiba-tiba mendengar suara dari langit. Farafa'a ilaihi basarah, Nabi melihat ke atas, mendengar suara dari langit, kemudian menengadahkan kepala melihat dengan matanya ke atas. Fa'idzal malak, ternyata ada malaikat. Alladzi ja'ahu bi Hira, yang pernah Nabi lihat di Gua Hira, yakni Jibril alaihissalam. Waduh, alhamdulillah datang lagi. Jalisun bainas samai wal ardh. Jibril divisualisasikan ia duduk di antara langit dan bumi. Mendarat di bumi tidak, terlalu tinggi di langit juga tidak, tengah-tengah. Duduk di situ malaikat Jibril. Fara'iba minhu ditadzakkuri ma fa'alahu fil marratil ula. Katanya rindu Nabi 40 hari tidak ditemui oleh Jibril, tapi ketika Jibril datang ya takut juga gitu. Masih ada rasa takutnya. Orang kadang rindu setelah ketemu ya deg-degan. Aduh, kapan ya gak ketemu kekasih gitu. Setelah ketemu kadang ya deg-degan. Begitu yang dialami oleh Nabi. Nabi SAW rindu kepada Jibril untuk mendapatkan lagi firman-firman Allah. Tapi Jibril datang, tetap masih ada rasa takut. Teringat dengan apa yang terjadi di Gua Hira.
didekaplah sampai mau pingsanlah dan sebagainya. Karena spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut melihat Jibril yang kedua kali itu, Nabi kemudian memohon orang-orang sekitarnya untuk menyelimutinya lagi. Dathiruni, selimutilah aku. Aduh, takut, menggigil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat ketika ia melihat malaikat Jibril. Karena Nabi mengatakan dathiruni, selimutilah aku. Fa'anzalallahu ta'ala alaihi, maka Allah menurunkan wahyu kepadanya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Jadi ini hadisnya sahih ya, riwayat muttafaqun alaih. Cerita ini riwayat muttafaqun alaih. Pernah saya jelaskan di Lembaga Ilmu Al-Quran kelas Ahad sore ini tentang surah Al-Muddaththir ini. Jadi ketika melihat malaikat, Nabi langsung tersimpuh duduk dengan duduk dengan lututnya. Aduh, dathiruni sambil tersimpuh, tidak bisa berdiri tegak, ya kaget, ya takut, ya terpana. Tidak berdiri di atas lutut, bersimpuh. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddaththir, wahai yang berselimut, berdiri engkau, berdiri. Jangan bersimpuh seperti itu. Engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah, Nabiullah. Berdiri, fa'anzir, berilah peringatan. Jangan lembek, jangan takut, jangan lemah, berdiri. Seakan-akan demikian. Berdiri, fa'anzir, dan berilah orang-orang peringatan. Hadzirin nasa min azabillah, peringatkan orang-orang dari siksa Allah. Illam yarji'u an ghayyihim wa ma kana ya'budu aba'uhum, peringati orang-orang dari siksa Allah andai mereka tidak kembali ke jalan yang benar dan masih menyembah berhala-berhala itu. Peringati olehmu, berdiri. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah, takbirlah, agungkanlah Rabbu Allah Ta'ala. Jangan menyekutukan Allah, agungkanlah Allah Ta'ala. Khassahu bitta'zim wa la tusyrik ma'ahu fi dzalika ghairah. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Pemimpin memberi peringatan, mesti kondisinya tampilannya itu baik, musta'idan lil wuqufi baina yadayillah, yang siap, jadilah orang yang siap mendapatkan mandat dari Allah Ta'ala. Idh la yaliku bil mu'min ayyakuna mustaqdiran najasan,
tidak pantas bagi seorang mukmin ia dalam keadaan kotor maupun ada najis gitu. Nah, ini diantara wahyu pertama yang Allah sampaikan kepada Nabi setelah Al-Alaq Al-Muddathir, ada perintah suci lahir dan batin. Wa rabbaka fakabbir, itu mensucikan dari kemusyrikan yang itu adalah kotoran batin. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu juga bersihkan. Islam yang dalam misi pertamanya membawa misi bersih lahir dan batin. Nah, ini dalil-dalil ada di kita. Di orang Islam dalil-dalil yang ngamalkan Jepang, yang ngamalkan Eropa. negara-negara Jepang, negara-negara mereka yang tidak ngerti dalil ini, mengaplikasikannya lebih maju. Padahal tidak ada agama yang dalam firman-Nya itu mengedepankan ilmu, mengedepankan kebersihan sebanyak sekali, mengingatkan itu, kecuali Islam. Dalam kitab fikih, bab salat, bab zakat, bab puasa, bab haji, coba lihat itu sedikit. Yang paling banyak bab apa? Bab taharah, bab suci. Kalau mungkin bab salat itu 7 lembar, bab taharah bisa 15 lembar. Zakat, puasa 3 lembar, 4 halaman dalam suatu kitab. Bab taharah itu bisa 10 halaman. Warujza fahjur, dan jauhilah olehmu sebab-sebab mendapatkan siksa Allah Ta'ala. Bi antuti Allah wa tanfidha amarah, untuk bisa mentaati Allah dan melaksanakan perintahnya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wala tamnun, janganlah engkau membeli sesuatu tastakthir, tapi mengharap lebih. Datang ke seseorang bawa bawa ayam bakar dengan harapan kalau pulang dikasih kambing guling. Itu dilarang. Itu namanya bil manni wal adha, dengan angan-angan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Saya mau bertamu ke Pak Haji, saya ngasih hadiah motor dengan harapan nanti Pak Hajinya ngasih lagi mobil. Nggak boleh. Wala tahib ahadan hibbatan wa anta tatma'u an tasta'idha minal mawhub aktsara mimma wahabt. Ini adab-adab dalam muamalah ya. Inti dari surah Al-Muddathir ini. Wa li rabbika fasbir, dan bersabarlah demi Tuhanmu, demi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak akan bisa bersabar kalau tidak lillah, tidak akan bisa bersabar. Kalau tidak lillah, tidak akan bisa bersabar. Kalau ada orang kok bisa, para nabi dan rasul seperti itu, kok sabar sekali. Mereka tidak bisa bersabar tanpa izin Allah Ta'ala. Wa ma sabruka illa billah,
tidaklah kesabaranmu wahai Nabi illa billah, kecuali atas izin Allah. Oleh karenanya kita meminta kesabaran kepada Allah. Kadang kita itu habis, kalau sudah emosi ya habis, pikiran kita tertutup, langkah kita, gerakan kita itu tidak terkendali. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu, baik musibah maupun apapun, hal-hal yang tidak mengenakan, memohon kepada Allah untuk diberikan kesabaran. Tidak bisa bersabar kecuali atas pertolongan Allah. Dan karena Allah dalam arti mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah, di Nurul Yakin ini juga menjadi penguat pendapat yang mengatakan surah Al-Alaq itu surah yang pertama diturunkan. Kenapa? Karena ahlul Quran ikhtilaf soal mana yang pertama diturunkan. Ada 4 qaul. Ada yang mengatakan Iqra Al-Alaq 1-5. Ada yang mengatakan Al-Muddathir itu dulu berdasarkan hadis Jabir. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu surat yang pertama. Ada juga yang mengatakan bukan Al-Alaq, bukan Al-Muddathir, bukan Al-Fatihah. Yang pertama diturunkan adalah Basmalah. Kalau ada yang mengatakan Al-Fatihah surat pertama yang diturunkan, benar, surat pertama secara keseluruhan sampai 7 ayat itu. Karena Al-Alaq maupun Al-Muddathir tidak diturunkan langsung satu surat. Di Gua Hira diturunkan pertama kali 5 ayat. Al-Muddathir juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak komplit satu surat. Tapi jika ditanya mana yang pertama kali diturunkan secara mutlak, ayat-ayat surah Al-Alaq dari 1-5, kemudian Al-Muddathir. Bisa ditakwil ungkapan Jabir, sahabat Jabir mengatakan Al-Muddathir itu pertama diturunkan, maksudnya di antara surat-surat yang pertama diturunkan, bukan yang pertama kali diturunkan secara mutlak. Itu sudah dijelaskan di kelas minggu sore. Barang siapa yang ingin mendalami ulumul Quran, tentang ilmu perangkat Al-Quran maupun sejarahnya, bisa bergabung di lembaga ilmu Al-Quran di kelas Ahad sore. Ba'da asar, lebih sedikit, molor sedikit. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa li rabbika fasbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemban tugas, memberi peringatan, dan juga dibekali, diperintahkan untuk bersabar. Mengingat tugas-tugas itu tidak mudah, akan mendapatkan perlakuan yang buruk maupun penghinaan dan sebagainya dari kaumnya. Oleh karenanya ini adalah perintah sabar pertama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat wahyu turun surah Al-Muddathir. Selanjutnya banyak sekali perintah-perintah sabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hampir 80% ayat-ayat dalam Al-Quran itu mengetengahkan tentang kesabaran dan kesabaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, ad-da'watu sirran,
Setelah wahyu pertama Al-Alaq, kemudian Fatrah 40 hari, kemudian turun surah Al-Muddathir, Nabi lantas menjalani perintah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, alias berdakwah. Jadi setelah mendapatkan surah Al-Alaq, wahyu pertama di Gua Hira itu tidak lantas mengajak, tidak lantas berdakwah, karena belum ada perintah mengajak. Oleh karenanya, kalau ada yang mengatakan Al-Muddathir surat pertama yang diturunkan, ada betulnya jika yang dimaksud itulah surat pertama perintah berdakwah. Jadi Al-Alaq legalitas nubuwah sebagai seorang nabi, tapi belum menjadi seorang rasul, karena dalam surah Al-Alaq tidak ada perintah dakwah mengajak atau memberi peringatan kepada orang lain. Cuma Iqra, bacalah olehmu, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuma itu saja, tidak ada perintah berdakwah, hanya menegaskan bahwa engkau seorang nabi, bacalah. Belum menjadi seorang rasul yang diperintahkan untuk tablighur risalah. Setelah turun Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Qum, berdiri engkau, fa'anzir, berilah peringatan, dakwahlah, ajaklah kaummu untuk beriman. Di ayat pertama surah Al-Muddathir ini menegaskan bahwa ia bukan saja seorang nabi yang mendapatkan wahyu, tetapi seorang rasul yang memiliki kewajiban menyampaikan risalah. Oleh sebab itu, kita lanjutkan ke bab ad-da'watu sirran. Dakwah pertama kali yang Nabi lakukan tentu saja sembunyi. Tidak langsung dakwah jahar. Dakwah terbagi dua, ada dakwah sirran, ada dakwah jahran. Seperti sholat ada sir, ada jahar. Sholat sir, duhur, asar, ya. Subuh sir apa jahar? Kalau subuh sir itu ya kesiangan subuhnya. Subuh jam 9 sir, pantasannya kesiangan. Subuh itu jahar. Subuh jahar, maghrib, isya itu jahar. Jadi bacaannya itu dikeraskan. Faqama alaihi salamu bil amri wa da'a li ibadatillahi aqwaman jufatan la dina lahum. Setelah mendapatkan surah Al-Muddathir itu, Nabi lantas melaksanakan dakwah untuk mengajak orang-orang yang tidak beragama, kecuali mereka itu sujud pada berhala-berhala yang tidak memiliki manfaat maupun madarat. Tidak pula mereka memiliki hujjah kenapa alasan menyembah patung-patung itu, melainkan hanya beralasan bahwa kami mendapati nenek moyang kami ya begini. Kenapa kamu kau menyembah patung-patung itu? Ya nenek moyang kami yang ngomong gini. Nah jika kia, jadi orang menurutan baik gitu, ikut saja. Tidak ada hujjah yang dapat dimengerti. Kasihan sekali. Walaysa 'indahum min makarimil akhlaqi, tidak ada pula di kaum tersebut akhlak-akhlak yang terpuji. Nabi berdakwah
bukan pada jamaah seperti bapak-bapak yang sudah soleh-soleh, memiliki adat ketimuran yang luhur, bukan. Memiliki sopan santun, bukan. Tapi di tengah-tengah orang Arab yang keras-keras itu, wa huwa alladhi kathiran kana sababan fil gharati wal khurubi wa ihraqid dunam fajahum rasulullahi bima la ya'rifuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada orang-orang yang demikian. Kemudian wa kana awwalu man sata'a alaihi nurul islami Khadijatu bintu Khuwailid zaujuh. Dalam dakwah yang tersembunyi ini, sembunyi-sembunyi, tentu saja kerabat-kerabatnya yang terlebih dahulu ia beri peringatan. Cahaya Islam pertama kali masuk pada Khadijah, istri beliau. Jadi Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama masuk Islam bukan dari kalangan perempuan, tapi dari kalangan umat manusia, yaitu Khadijah. Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali bin Abi Thalib, Khadijah dulu. Wa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib ibnu ammihi, putra pamannya, keponakannya. Wa kana muqiman indahu, Ali bin Abi Thalib memang diasuh oleh Nabi. Ia tinggal bersama Nabi, makan dan minum diberi oleh Nabi, diurus oleh Nabi. Karena Abu Thalib pamannya itu pertama putranya banyak. Ya. Keadaannya pun, ekonominya, Masya Allah, memprihatinkan. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib, putranya banyak, ekonominya juga memprihatinkan. Nabi mengajak paman yang lain yang agak mendingan ekonominya, yaitu Al-Abbas. Kata Nabi ke pamannya Al-Abbas, wahai paman, itu putra-putranya paman Abu Thalib kan banyak, kita urus saja, paman ngambil satu, saya ngambil satu. Nabi dari Abu Thalib, putranya diambil, Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi. Nabi itu sekaligus bapak asuhnya Abu Thalib. Sebagaimana dulu juga Nabi sempat diasuh oleh paman itu, Abu Thalib, ketika ditinggal oleh kakeknya. Nah, paman yang lain Al-Abbas juga ngasuh putra yang lain dari putranya Abu Thalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib, paman Nabi itu putranya banyak, ekonominya juga memprihatinkan. Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi, diasuh di rumahnya. Sementara adik atau kakaknya Ali yang bernama Ja'far bin Abi Thalib itu diambil oleh Al-Abbas, pamannya. Maksudnya apa? Jadi Ali bin Abi Thalib itu sejak kecil bersama Nabi, tidak pernah ia menyembah berhala, tidak pernah melakukan hal-hal jahiliyah. Sejak kecil diurus oleh Nabi, kemudian Nabi menjadi seorang Rasul, langsung beriman, langsung masuk Islam. Karena itu Ali bin Abi Thalib disebut karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya karena ia tidak pernah sama sekali sujud atau membungkuk pada berhala. Sementara Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan yang lain-lain sempat mengalami itu. Karena masa remajanya ya
bersama mereka. Umar bin Khattab ya pernah bikin berhala dari tepung, ya lapar, setelah disembah ya dimakan juga. Itu Umar bin Khattab. Ia pernah, kadang saya ini tertawa sendiri, kadang nangis sendiri. Nangis kenapa? Jawabannya, saya ingat dulu zaman jahiliyah, punya anak perempuan saya kubur hidup-hidup. Karena jahiliyah kan begitu, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Jadi kalau ingat itu, kata Umar, saya suka sedih. Kok bisa saya ngubur anak saya hidup-hidup yang perempuan. Tapi kadang saya juga tertawa ingat apa itu, tertawa sendiri. Pernah saya bikin mau ibadah ya, bikin patung sendiri dari tepung, dari roti. Saya sembah, setelah saya sembah ya lapar, ya Tuhannya saya makan gitu. Jadi kalau ingat itu ya lucu gitu. Hal ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu pernah seperti itu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib tidak. Ia sejak kecil bersama Nabi, karenanya ia juga selain radhiyallahu an disebut karramallahu wajhah. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama masuk Islam Khadijah, kemudian ponakannya Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ibni Abi Quhafah. Ini Abu Bakar di luar familinya. Kalau yang di rumahnya itu ya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, ia kan asisten Nabi di rumah. Kemudian Ummu Aiman adalah wanita yang setelah kepergian Halimatus Sa'diyah, setelah kepergian ibunya Aminah, sejak kecil Ummu Aiman sudah mengurus Nabi. Sejak Nabi kecil, Ummu Aiman itu mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu di kalangan familinya, keluarga atau orang dekat. Nah, di luar itu yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Marrah At-Tamimi Al-Qurshi, kana sadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Abu Bakar teman akrab sebelum menjadi nabi dan rasul. Beliau sudah akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang istimewa dari Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwatun ghaira Abi Bakrin. Saya tidak pernah mengajak seorang pun masuk Islam kecuali ada dulu keraguan, ada keraguan terlebih dahulu. Mikir dulu, ngajak yang lain itu mikir dulu. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar itu diajak masuk Islam langsung masuk aja. Ini diantara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sahabat-sahabat yang lain di luar yang tadi ya, di luar familinya Khadijah maupun Ali, karena mereka juga justru tidak ada berpikir atau keraguan sama sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian wa minhum Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di antara yang pertama, golongan pertama masuk Islam. Kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid. Zubair bin Awam, ayah dari Abdullah ibn Zubair. Zubair bin Awam menantu dari Abu Bakar As-Siddiq karena ia menikahi Asma bintu Abi Bakar. Dan banyak lagi as-sabiqun al-awwalun, orang-orang para sahabat yang masuk Islam generasi pertama.
ketika Nabi masih berdakwah sembunyi-sembunyi. Fa insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu li wa lakum, hadani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.